Jadi sebelum kita jauh bicara, kita harus tahu pondasi makna dari kata strategi kepemimpinan, saudara. Tahukah Anda ini punya makna di mana kata strategi ini berasal dari bahasa Yunani. Strategia berasal dari dua kata. Ya, stratos, apa itu stratos? Tentara, pasukan. Kemudian ago, ini memimpin, menuntun, membawa. Sehingga secara harfiah ini berarti apa? Seni memimpin pasukan. Dari sini muncul kata strategos. Nah, artinya apa strategos? Ini jenderal, pemimpin militer, komandan yang menentukan arah peperangan. Wow. Saudara, namun dalam perkembangan ilmu modern, strategi tidak hanya dipakai dalam peperangan, melainkan ini dipakai cara menyusun arah, memilih prioritas, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Kalau kita bahas dari kata selanjutnya kepemimpinan, bahasa Inggrisnya leadership. Ini berasal dari lead yang artinya menuntun, mengarahkan, berjalan di depan. Jadi pemimpin bukan sekedar memiliki posisi, melainkan menjadi orang yang menunjukkan jalan. Saudara, kalau dalam Alkitab, menariknya makna kepemimpinan dalam Alkitab ini, pemimpin tidak pernah didefinisikan sebagai orang yang berkuasa. Sangat bertentangan dan paradoks dengan dunia ini. Sebaliknya memakai banyak istilah. Ra'ah, bahasa Ibraninya artinya apa? Menggembalakan. Seorang pemimpin bukan pengusaha, bukan penguasa, bukan pengusaha maksud saya, tapi penguasa, tapi gembala. Mazmur 23, Yesaya 34, Yohanes 10. Jadi artinya kalau kita bahas lagi makna katanya nagit, pemimpin yang ditetapkan Allah, ini lebih menekankan legitimasi ilahi daripada kekuasaan politik. Kalau kita bahas lagi bahasa artinya dari sar, ini artinya apa? Kepala, pemimpin, pengawas. Jadi ini dipakai pada sistem kepemimpinan Musa. Keluaran 18. Saudara, ada pemimpin 1000, kita belajar tentang delegasi. Ada pemimpin 100, ada pemimpin 50, 10, ya, hegeomai. Jadi perjanjian baru, ini berarti memimpin. Tetapi secara harfiah, ini berarti berjalan di depan. Jadi poimen artinya gembala dipakai Yesus. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yohanes 10. Diakonos. Nah, ini juga banyak makna-makna yang harus kita gali dari arti strategi. Artinya pelayan. Ya saudara, jadi Yesus justru menyebut pemimpin terbesar adalah pelayan terbesar. Wow. Maka apa itu strategi kepemimpinan? Saudara, digabung saja dua kata tersebut digabung, maka strategi kepemimpinan bukan hanya teknik memimpin, melainkan apa? Rancangan yang bijaksana dalam menuntun orang menuju tujuan Allah melalui pengelolaan visi, manusia, sumber daya, keputusan, dan waktu secara efektif setia kepada kehendaknya. Saudara, kalau dari perspektif manajemen, para ahli mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan jangka panjang organisasi serta alokasi sumber daya untuk mencapainya. Jadi strategi bukan hanya rencana, tapi pola tindakan, posisi, perspektif, cara berpikir, dan juga manuver. Artinya strategi adalah sesuatu yang hidup. Dan ini juga bisa berarti efektivitas yang melakukan hal yang benar, bisa juga efisiensi melakukan sesuatu dengan benar. Jadi strategi selalu berbicara tentang melakukan hal yang benar terlebih dahulu. Kalau dari perspektif Alkitab, ini memakai kata strategi
Yaitu Nuh, Allah memberi rancangan bahtera secara rinci. Yusuf, Allah memberi strategi ekonomi 7 tahun. Musa, Allah memberi sistem organisasi. Yosua, Allah memberi strategi berbeda untuk Yeriko dan Ai. Nehemia, Allah memberi strategi pembangunan sekaligus keamanan. Paulus, Allah mengembangkan strategi misi lintas budaya yang fleksibel tanpa mengubah Injil. Dengan demikian, strategi bukan lawan dari iman, strategi adalah hikmat yang dipimpin Roh Kudus. Jadi unsur strategi kepemimpinan Alkitab, ini strategi kepemimpinan sedikitnya memiliki 8 pondasi. Visi, bagaimana mengetahui tujuan Allah. Hikmat, memilih jalan terbaik. Discernment, membedakan kehendak Allah dari sekedar peluang. Perencanaan, ini menyusun langkah secara teratur. Pengelolaan sumber daya, ini memakai talenta, waktu, dan dana sebagai penata layanan. Dan eksekusi ini bertindak dengan disiplin dan taat. Dan evaluasi ini artinya kita belajar dan memperbaiki langkah. Warisan, di sini kita menghasilkan penerus dan budaya yang tetap memuliakan Kristus. Tuhan memberkati.